Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Hai Sobat Artivisium di pecinta movie, buat yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, biar gak ketinggalan video baru dari kita. Kalian lagi ditemani sama aku, Ahmad Rahman, dan aku Bayu Askara. Apa kalian percaya sama Syaiton? Ya, film yang akan kita ringkas kali ini berjudul Anak Syaiton yang dirilis pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Alo Gheafari. Menceritakan tentang kepala RSJ baru yang sok tahu bahkan melepas gadis misterius yang sudah bertahun-tahun terpasung di gudang belakang rumah sakit. Dan keanehan pun mulai terjadi sejak saat itu. Seperti apa ceritanya? Langsung aja yuk kita mulai. Adegan diawali dari RSJ Cempaka. Seorang wanita berjalan sambil melihat jam tangan yang menunjukkan pukul 7:30 pagi. Tapi semua staf di rumah sakit tersebut pada gak kelihatan. Bahkan 2 satpam penjaganya pun malah masih molor. Kondisi rumah sakit seperti gak terurus. Semuanya kotor, tanaman dan daun-daun kering menghiasi lantai. Saat mendengar remangan musik di salah satu ruangan, wanita itu menghampirinya. Ternyata ada 2 staf, yaitu Suster Maimunah dan Dulmatin yang lagi asyik berjoget. Wanita itu membanting radio dan meminta semua staf kumpul di ruangan kepala rumah sakit. Rupanya wanita itu adalah Gabriela Sentosa alias Gaby, kepala rumah sakit J yang baru, pengganti Pak Sanusi yang sudah meninggoy karena dirbun. Gaby berkata dirinya lebih keras dan gak segan memecat staf yang kerjanya asal-asalan. Tugas pertama mereka hari ini adalah bersih-bersih. Beberapa saat kemudian, ketika Dulmatin bengong menatap foto Pak Sanusi, Gaby bertanya tentang Pak Sanusi. Yang kata Dulmatin orangnya baik, ramah, lembut, dan lezat. Lezat apaan Cuk? Emang Pak Sanusi itu makanan? Maksudnya taat beragama ya guys, taat beragama. Tapi si Gaby ini menyangka kalau taat beragama kenapa dirbun. Dulmatin pun berkata tidak tahu dan akhirnya segera pergi. Gaby kemudian mengganti bingkai foto Pak Sanusi dengan foto dirinya. Malam harinya, saat mau pulang, Gaby mendengar suara aneh dan mencoba mencari asal-usul suara itu yang menuju ke gudang belakang rumah sakit. Dulmatin datang dan mengatakan jika di sana gak ada apa-apa dan tempat itu sudah dikosongkan selama bertahun-tahun. 2 satpam yang berkeliling melihat penampakan sosok wanita di ayunan ranting pohon. Dan setelah didatangi gak ada siapa-siapa, namun tiba-tiba di belakang mereka muncul penampakan suster yang menyeramkan. Esok paginya saat gerimis melanda, Gaby datang ke rumah sakit dan melihat semua staf sudah bekerja dan melakukan aktivitas kembali. Satpam datang menyambutnya dengan payung, kemudian saat di ruangannya, Gaby menanyakan berkas tahun 9293 yang hilang. Dulmatin mengatakan mungkin saja berkas itu ada di rumah Pak Sanusi. Karena sepengetahuannya Pak Sanusi itu sering membawa pulang berkas untuk dikoreksi di rumahnya. Gaby pun meminta Dul mengirim orang ke rumah almarhum untuk mencari berkas itu. Malam harinya, Gaby kembali mendengar suara tangisan yang berasal dari gudang kosong belakang RSJ. Kali ini dia mendengar suara yang sangat kuat yang bersumber dari pintu yang terkunci. Dulmatin datang menegur dan Gaby menyuruhnya untuk membuka pintu. Dan saat diperiksa, Gaby terkejut saat melihat ada gadis yang terpasung mengamuk dengan mata tertutup kain. Setelah petugas menyuntikkan obat penenang, Gaby bertanya pada Dulmatin siapa gadis itu dan kenapa bisa dipayung. Pasung anjing, bukan payung. Bisa Dulmatin berkata tidak tahu karena sejak dirinya pertama kali bekerja 7 tahun lalu gadis itu sudah ada di sana. Dan Pak Sanusi hanya berkata jika gadis itu berbahaya sehingga tidak boleh dicampur dengan pasien lain dan Pak Sanusi sendiri yang turun tangan untuk merawatnya. Gaby justru membebaskan gadis itu dan bertanya, tapi dia hanya diam. Gaby mencoba mencari data informasi pasien tapi tidak menemukan nama gadis itu. Dulmatin pun mengatakan mungkin datanya ada di berkas tahun 9293 yang hilang itu. Dulmatin sudah mengirim orang tapi katanya rumah Pak Sanusi sudah terbakar akibat korsleting listrik. Karena gak tahu siapa nama gadis itu dan sang gadis juga gak mengingat namanya, Gaby memberikan data nomor telepon dan menyuruh gadis itu memilih satu. Dan dipilihlah nama Stella. Pengharum ruangan bukan sih? Apaan sih, Bay? Lanjut. Aulah. Gue ya. Gaby merawat Stella hingga kondisinya semakin membaik, bahkan memberikan kamar khusus dan berjanji akan mencari tahu tentang Stella.
Gaby juga meminta maaf atas perlakuan pihak rumah sakit yang selama ini sudah memasungnya. Untuk pertama kalinya, si Stella ini mengucapkan kata terima kasih dan Gaby memintanya untuk memanggilnya kakak saja. Temannya Dulmatin meminta tolong untuk naruh pasien yang kesurupan karena main jelangkung. Tentu saja Dulmatin menolak dan menyuruh membawanya ke dukun saja. Selain ruangannya sudah penuh, orang itu tidak kelihatan mengalami gangguan kejiwaan sama sekali. Saat mereka berdebat karena beda pendapat, orang itu lepas dari genggaman dan lari. Tapi berhenti tepat di hadapan Stella yang sedang bersih-bersih dan orang itu seakan ketakutan hebat. Kondisi Stella semakin hari semakin membaik, bahkan Gabriela meminta Stella untuk mengerjakan soal ujian agar mengetahui tingkat pendidikannya dan Gaby terkejut dengan hasilnya. Kemudian Gaby menelpon seorang guru SMA bernama Panji yang merupakan mantan pacarnya untuk menguji si Stella. Setelah memberikan beberapa soal ujian acak setara universitas, Panji terkejut karena Stella mendapatkan hasil yang baik dan Panji menyarankan Gaby untuk menyekolahkan Stella. Perihal data pribadinya yang belum diketahui karena mereka tinggal di Indonesia yang semuanya bisa diatur lewat jalan belakang. Hah? Homo dong. Apa lik? Maksudnya tuh nyogok, Cuk, bukan nyodok. Panji sempat merhatiin tanda di leher Stella yang sepertinya adalah simbol, namun Gaby membantah dan yakin jika itu cuma tanda lahir aja. Meski ragu untuk menyekolahkan Stella seperti saran Panji karena sejak mereka putus dan kejadian di masa lalu membuat Gaby ini sulit mempercayai Panji lagi. Tapi Panji mencoba meyakinkannya. Sulit percaya, tapi orang pertama yang dihubungin malah Panji, mantan lu. Piye to mbak? Beberapa hari kemudian, Stella datang ke sekolah di mana para muridnya orang kaya semua dan diantar dengan mobil mewah, kecuali si Stella yang malah diantar sama ambulan RSJ. Panji kemudian memanggil Stella dan mengantarkannya ke dalam kelas. Setelah memperkenalkan diri, Pak Bagio meminta Stella mencari kursi kosong dan Stella duduk bersama cowok cupu bernama Wahyu. Di RSJ, Gabriela menanyakan orang-orang yang bersama Pak Sanusi di dalam foto pada Dulmatin. Dul menjelaskan di dalam foto itu ada Pak Doni yang sekarang sudah pindah ke rumah sakit di Jogja, Mas Tio yang sudah jadi pendakwah di Malaysia, Suster Santi yang menjadi bidan di Lampung, Suster Agnes yang sekarang sudah tua dan sakit-sakitan dan rumahnya gak jauh dari sana. Kemudian yang terakhir ada Suster Dewi, di mana Dulmatin gak pernah bertemu sama beliau karena saat dirinya pertama kali ke sana beliau sudah wafat. Kabarnya Suster Dewi ini direbun pada tahun 98-an. Dan karena yang dekat hanya rumah Suster Agnes, Gaby pun meminta antar ke sana. Sementara itu, Panji mencoba melukis simbol yang dia lihat di leher Stella. Kemudian ditelepon oleh Gaby untuk menemaninya ke rumah Suster Agnes. Sampai di sana, Suster Agnes berkata jika Pak Sanusi adalah atasan yang paling baik yang pernah Agnes temui. Orangnya ramah, humble, santun, dan taat beragama. Lalu Gaby menyinggung soal gadis yang dipasung di belakang rumah sakit. Agnes jadi marah dan berkata agar Gaby jangan sok tahu dan menilai orang sembarangan jika gak pernah mengenal beliau. Agnes berkata jika apa yang dilakukan oleh Pak Sanusi karena dia mencintai Tuhan. Ketika Panji memperlihatkan simbol di leher Stella yang sudah dia lukis, Agnes jadi ketakutan, marah besar, dan meminta anaknya mengusir mereka. Panji lalu menyarankan agar Gaby bertanya pada keluarga Pak Sanusi saja. Tapi Pak Sanusi selama ini ternyata hanya tinggal sendirian, dan Gaby sangat yakin jika Stella adalah korban meskipun belum tahu cerita sebenarnya. Panji berkata Gaby gak boleh menyimpulkan begitu saja. Dan hal itu membuat Gaby kesal, kemudian lagi-lagi menyinggung soal masa lalu mereka hingga mereka berseteru lagi. Malamnya, saat Gaby mandi di bathtub, tiba-tiba lampu mati. Gak penting juga sih ini skin, lanjut. Esok harinya di sekolah, Stella memergoki salah satu teman sekolahnya yang bernama Vanya dari geng Pinky yang menyogok guru dengan colekan donatnya supaya mendapat nilai tinggi. Colekan donat? Apaan? Baik, lugu amat lu baik. Itu tuh maksudnya cocol motor NMAX. Oh, hah? Oh doang. ya terus. Apaan sih baik? Teman-temannya Vanya berusaha menarik Stella dan menyurutnya tutup mulut, lalu meminta Stella yang kebelet pergi ke WC belakang sekolah, di mana penampakannya sangat menyeramkan. Tapi si Stella mencoba beraniin diri pipis di sana. Stella kemudian mendengar suara, tapi setelah dicek gak ada siapa-siapa. Kemudian saat keluar bertabrakan dengan cowok bernama Lano. Lano berkata jika si Stella pasti sudah dikerjai sama gengnya Vanya yang semua.
dan doyan menggoda cowok-cowok bahkan guru mereka. Karena WC itu sebenarnya sudah gak digunakan lagi. Lano lalu mengajak Stella untuk ikut ekskul, tapi si Stella gak ngerti apapun. Temen Lano, Jerry, lalu mengagetkan mereka dan menggoda mereka berdua. Malam harinya saat di RSJ, Stella mendapat gangguan dan melihat penampakan sosok anak kecil yang mengajaknya bermain. Tiba-tiba keluar saus dari lubang donatnya yang membuat Stella teriak-teriak tengah malam. Para staf rumah sakit menelpon Gabriela, tapi si Gaby gak pernah lupa nelpon Panji juga. Padahal di sana si Panji ini dikacangin dan hanya mendengar obrolan para staf yang mengatakan sering melihat penampakan belakangan ini. Stella rupanya hanya datang aja, dan Panji heran kenapa telat banget karena si Stella ini udah dewasa, udah berbulu juga mungkin. Gaby berkata jika itu bisa aja terjadi karena beberapa faktor, dan salah satunya asupan gizi yang tentu saja berpengaruh karena selama ini Stella hanya dikurung dan dipasung. Esoknya di sekolah lagi-lagi ada ujian. Di sini si Pak Bagio terlihat kegatalan sama Stella, dan Stella menginjak sepatu guru itu. Gabriela dan Dulmatin datang ke rumah Pak Sanusi. Dulmatin ngobrol sama kepala RT di sana yang juga heran kenapa bisa terbakar. Padahal listrik di rumah itu tuh sudah lama diputus. Gaby sendiri mencoba masuk dan menemukan mikrokaset. Kembali ke sekolah, Stella yang sudah selesai mengerjakan soal memberikan contekan pada Wahyu yang akhirnya dilihat oleh Pak Bagio. Sesampainya di rumah sakit, Gabriela mencoba memutar mikrokaset yang dia temukan yang ternyata berisi rekaman pernyataan Pak Sanusi beserta suara erangan wanita pada tanggal 28 Agustus tahun 1998. Sementara itu, Panji mendatangi temannya yang bernama David, seorang arkeolog, untuk menanyakan simbol di leher Stella yang sudah dia gambar sebelumnya. Di sekolah, setelah istirahat dan memeriksa hasil ujian, Pak Bagio memanggil Wahyu dan Stella, kemudian menghukum dan menampar Wahyu. Si Stella mencoba protes dan Pak Bagio malah memaksa Stella membuka baju, kemudian memecutnya menggunakan ikat pinggangnya berkali-kali. Lano datang dan menegur Pak Bagio, tapi si Bagio ini mengancam akan mengurangi nilai Lano jika apa yang terjadi barusan sampai terdengar oleh guru lain. David mengambil sebuah buku yang berisi simbol mirip dengan yang Panji gambar. Simbol itu ada di abad ke-15 waktu masa kerajaan Demak Bintoro. Simbol itu digunakan untuk menandai seseorang penjahat kriminal abadi dengan menstempel punggung mereka menggunakan besi panas. Di rumah sakit, Gabriela lanjut mendengar rekaman seorang wanita yang berkata jika Pak Sanusi itu munafik. Dia taat beragama tapi gak pernah nolak jika diajak tidur. Suara itu bahkan menyebut nama Gabriela juga, munafik, yang membuat si Gaby terkejut. Pulang sekolah, Stella menangis tapi gak mau cerita apa yang sudah terjadi di sekolah. Stella hanya bertanya kenapa ada orang yang jahat. Gaby pun menjelaskan jika manusia memang begitu, jadi kita sendiri yang harus pandai menilai mana orang baik dan mana orang jahat. Ketika Stella bertanya, Gaby yang dianggap kakaknya itu orang baik apa jahat, tentu saja Gaby berkata dirinya adalah orang yang baik. Ya iyalah, mana ada orang yang menganggap dirinya jahat. Semua orang ingin terlihat baik, bukan? Di sekolah saat Pak Bagio mencuci muka, dia mendengar suara aneh dan tiba-tiba esok paginya, Pak Panji datang menggantikan Pak Bagio yang tiba-tiba gak masuk dan gak ada kabar. Semua anak-anak pun senang karena selain baik, Pak Panji ini juga ganteng. Ketika bertanya pelajaran Pak Bagio sudah sampai mana, Stella pun spontan mengangkat tangan sambil mengatakan dengan lantang ajaran Pak Bagio sampai sekelilingnya Fanya. Semua teman-temannya pun tertawa dan Fanya yang emosi melabrak Stella, tapi tiba-tiba hidungnya mengeluarkan saus tomat. Saat jam istirahat, David menelpon Panji dan mengabarkan penemuan barunya tentang simbol yang Panji tanyakan. David menemukan simbol yang persis dan sejarahnya. Pada abad ke-14, zaman kerajaan Singosari, pasukan Kubilai Khan dari Mongol sempat mendarat di Jawa Timur dengan 5.000 pasukannya meninggoy karena ditaiban oleh warga setempat waktu ekspedisi ke hutan di daerah Tuban. Saksi mata terakhir sempat membuat laporan untuk Kubilai Khan, tapi laporannya itu gak pernah sampai ke Mongol dan masih ada di sini alias di Jawa. Nah, dalam laporan itu ada simbol yang dalam bahasa Mongol artinya iblis. Simbol itu mirip seperti yang sudah digambar oleh si Panji. Tentu saja Panji terkejut mendengar pernyataan itu sambil melihat ke arah Stella. Panji mendatangi Gabriela yang sedang merawat pasien.
Panji memberitahu Gabriela tentang Stella dan simbol itu, tapi si Gaby malah marah dan mengaitkan sama hubungan mereka di masa lalu saat mereka pacaran. Yang ternyata si Gaby ini sempat hamil, tapi Panji malah meninggalkannya dan gak mau tanggung jawab. Sampai sekarang pun si Gaby masih merasa sakit. Sakit, tapi kalau butuh apa-apa nelponnya malah sama mantan. Lucu banget lah wanita bermulut cabai yang satu ini ya. Mereka pun jadi ribut dan karena gak mau masalahnya tambah melebar, si Panji pun memilih untuk pulang. Dan Panji melihat ranting pohon ayunan yang mengayun sendiri. Panji mencoba datang mendekat tapi gak ada apa-apa. Padahal aslinya ada hantu anak kecil di sana. Gabriela datang ke kamar Stella dan Stella bercerita jika ada teman cowoknya yaitu Lano yang ngajakin untuk datang ke acara prom night. Gaby berkata kalau dia orang baik maka Stella harus berbuat baik juga dan menyuruh Stella untuk segera tidur. Tengah malam ada angin kencang yang membuka kamar Stella dan saat Stella keluar dia terpana melihat ayunan di pohon besar. Dan saat memegang ranting itu ada sekelibat kejadian di masa lalu tentang Dewi dengan bayinya di sana. Esoknya di sekolah, Stella mulai mengalami kejadian aneh. Semua wajah teman-temannya berubah menakutkan karena trauma atas kejadian kemarin. Itu si guru itu ya. Kita lompat ke pulang sekolah, di mana Stella gak jadi mau pergi ke prom night karena banyak orang jahat. Gaby berkata Stella harus memahami dua sisi, karena memang di dunia ini ada orang baik dan jahat. Tapi Stella gak perlu khawatir karena masih banyak orang baik yang selalu ada di sisi Stella. Gaby kemudian memberikan hadiah gaun merah untuk dipakai Stella ke acara prom night. Tak berapa lama kemudian, Lano menjemput Stella dan ngobrol dengan Dulmatin. Stella kemudian datang yang membuat Lano terpana akan kecantikannya. Sementara itu, setelah disuapi anaknya, Suster Agnes menangis ketika melihat foto bersama dirinya waktu kerja di RSJ. Dia mulai batuk saus dan ingin bertemu dengan Gaby. Gaby pun mendapat telepon dari anaknya Suster Agnes yang mengatakan jika ibunya itu sangat ingin bertemu dengan Gaby karena ada hal penting yang mau dibicarakan. Setelah sampai di sana, Suster Agnes memberitahu jika usianya mungkin sudah gak lama lagi. Jadi dia harus memberitahu Gaby tentang kebenaran supaya gak membawa beban nanti saat is dead ya. Suster Agnes memberikan bingkisan sambil mengatakan jika Gaby harus percaya sama Tuhan dulu sebelum dia membuka bingkisannya. Karena apa yang ada di dalam adalah kebenaran. Sampai di rumah sakit, Gabriela membuka bingkisan itu yang ternyata berisi kaset lama lalu dia meminta Dulmatin supaya menyiapkan peralatan untuk memutarnya. Dalam bungkusan itu juga ada sebuah buku diari Suster Agnes. Isinya kurang lebih seperti ini ya guys. Apaan? Kok natap gue? Ya lu baca cuy. Cuma giliran gue ya. Saat pertama kali kerja, Agnes sangat suka dengan rumah sakit itu dan bersahabat dengan Dewi. 24 Maret 1991. Sudah 10 bulan Jakarta dikejutkan dengan kasus massal, mutilesong dan pemerkosaan. Dan pagi itu mereka kedatangan pasien gila yang dibawa polisi karena dicurigai dialah pelaku semuanya. Tapi karena selalu mengaku iblis jelmaan syaiton di muka bumi ini, polisi menghadiahkannya pada RSJ Cempaka. Ada ya hadiah orang gila. Banyak hal aneh terjadi sejak pasien itu masuk ke sana. Tumbuhan banyak yang layu dan akhirnya metong. Gak ada yang bisa hidup meski sudah disiram tiap hari sama Suster Agnes. Ini Suster Agnes penyanyi itu bukan sih? Bukan si anjing. Ya maaf bang. Sementara itu di acara prom night semua orang pada berdansa dan menari. Vanya and the gang melihat Stella dengan sinis. Lalu tiba-tiba Lano ninggalin si Stella karena mau pergi ke temennya. Cowok bangke nih si Lano. Di sana juga ada Pak Panji yang saat dipegang Stella bisa melihat kejadian di masa lalu ketika Panji dan Gabriela ribut masalah anak yang dikandung. Karena Panji gak mau tanggung jawab, Gaby pun akhirnya menggugurkan kandungannya. Lalu Stella pamit mencari Lano, kemudian bertemu Vanya and the gang yang ngebully Stella habis-habisan. Di rumah sakit, Gaby melanjutkan membaca buku diari Agnes. Tertulis di buku itu jika pasien gila yang mengaku iblis dari keturunan syaiton itu kabur, kemudian memperkaos Suster Dewi hingga hamil. Pak Sanusi dan pihak rumah sakit sepakat untuk menyembunyikan kejadian itu karena merupakan aib rumah sakit. Setelah Suster Dewi lahiran, anak itu ternyata pembawa petaka yang membuat Pak Sanusi geram, bahkan membenturkan kelapanya ke tembok hingga mengalami geger otak. Dan gak lagi mengingat apapun.
Apa yang dilakukan pada saat itu memang sudah di luar batas hati nurani. Tapi di satu titik mereka semua tidak lagi tahu apa itu kebaikan dan apa itu kejahatan. Lalu halaman bukunya kosong. Kembali ke acara prom night, Stella mendatangi Lano di luar yang tengah asik mama bobok bersama Jerry. Gaby lanjut menonton rekaman video yang ternyata adalah si Stella. Dia mengancam semua akan metong. Bahkan secara mengejutkan dalam video itu memanggil nama Gaby sebagai pembunuh juga. Sementara si Stella mau diperkaos oleh Lano. Karena Stella memberontak, Lano yang udah kepalang sakne gak sengaja mendorongnya hingga Stella jatuh menggelinding di tangga. Stella bangkit dengan mata yang sudah berubah menjadi merah. Gabriela yang sadar jika mereka semua dalam bahaya karena sudah melepas anak syaiton itu, segera menghubungi Panji dan memintanya untuk mencari Stella. Lano datang dengan panik, dan saat Panji bertanya di mana Stella, dia mengatakan gak tahu. Stella datang dengan pasukan roh jahatnya yang memenuhi seisi ruangan, merasuki mereka satu persatu dan menghabisi semua yang ada di sana dengan sangat amat membagongkan. Diangkat, dipentalkan ke sana kemari hingga kelapa mereka pada pecah tuh. Sementara si Lano kabur dan ngumpet di toilet. Sahabatnya Jerry lalu datang dan berkata jika semuanya sudah aman. Tapi tiba-tiba si Jerry berubah jadi kuntilanak menyeramkan dan Lano terus berlari, kemudian langsung dihadapkan dengan Stella. Stella pun segera menghabisinya. Panji yang datang juga dihabisi sama Stella. Kemudian Gabriela datang ke sana dan menangisi Panji yang sudah metong. Stella pun berkata jika Gabriela juga bukan orang baik, dia munafik. Gaby bertanya kenapa Stella sekarang jadi jahat. Stella pun mengungkapkan jika di antara mereka semua, Gaby lah yang paling jahat karena sudah membunuh bayinya yang tak berdosa. Lalu kenapa Gaby justru mengatakan Stella jahat? Stella mengungkapkan jika dirinya adalah gambaran dari mereka yang sudah disia-siakan. Kemudian Gaby datang mendekat dan menutup leher Stella dengan pulpen. Roh itu keluar dan Stella pingsan. Polisi pun segera datang setelah itu dan Stella menghilang, hanya sisa bajunya aja. Di RSJ, Dulmatin yang lagi masak melihat ada rambut dan setelah diangkat itu adalah kelapanya Pak Bagio yang sudah dibun sama Stella. Tamat. Yeay. Pesan singkatnya adalah semua orang menganggap dirinya baik. Padahal sebenarnya tanpa mereka sadari mereka juga pernah berbuat jahat. Sampai ketemu di video berikutnya dan bye-bye. Bye.